Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di siang hari ini, kita dapat bertemu kembali di kelas ini untuk kita belajar kembali mengenai sejarah kebudayaan Islam ya anak-anakku ya. Untuk lebih barokahnya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan, mari kita berdoa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kabar anak-anakku sekalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Masuk semuanya? Masuk. Atau ada yang udah masa hari ini? Ada. Berhubung bagaimana, sakit atau gimana? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan, kita di sini juga diberikan kesehatan untuk seterusnya, untuk bisa mengikuti pelajaran seterusnya ya nak ya. Ya. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam tapi dengan menggunakan kurikulum Merdeka ya. Ini adalah kurikulum baru yang akan kita gunakan, di mana kurikulum Merdeka ini sudah disepakati oleh semua para dewan guru dan kepala sekolah ya anak-anak ya. Di mana dalam kurikulum Merdeka ini terdiri dari 3 aspek. Ada yang tahu? Jadi ada 3 aspek. Yang pertama mengenai intrakurikuler. Intrakurikuler itu adalah pembelajaran biasanya seperti tematik, agama, olahraga, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua ada namanya kokurikuler. Ya, apa? Kokurikuler. Yaitu yang akan kita bahas di sekarang ini kurikulum Merdeka ini yakni mengenai P5 dan PPRA. Di mana P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA itu adalah proyek profil rahmatan lil alamin ya. Di mana pembelajaran kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada guru dan siswa untuk lebih kreatif ya. Dalam hal ini kita akan memilih proyek profil Pancasila ini dengan tema kewirausahaan. Apa anak-anakku? Kewirausahaan. Sumber daya alam yang akan kita menjadi bahan prakteknya ya. Ini sambil menonton videonya, sambil dicatat ya bahan apa saja yang akan kita praktekkan sekarang ya. Singkong, ubi kayu, atau dalam penyebutan lokal di Maluku yang disebut kasbi ini ternyata bukan tanaman asli kita. Dalam bahasa Latin, tanaman ini disebut Mainhot esculenta yang pertama kali dikenal di Amerika Selatan, kemudian dikembangkan pada masa prasejarah di Brasil dan Paraguay sejak kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana bisa sampai ke Indonesia? Menurut Haryono Rinardi, dalam politik singkong zaman kolonial, singkong masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis ke Maluku pada abad ke-16. Bahkan bangsa Portugis bukan hanya membawa saja, melainkan mulai membuat program untuk menanam singkong, hingga singkong ditanam secara komersil, mengingat potensi besar yang dapat dihasilkan. Nama singkong sendiri adalah nama lokal di kawasan Jawa Barat untuk tanaman ini. Kemudian nama ubi kayu dan ketela pohon dipakai dalam bahasa Melayu secara luas. Nama ketela secara etimologi berasal dari kata Castilla yang mana adalah bahasa Portugis. Di daerah asalnya, yakni Amerika Selatan, singkong atau kasbi ini merupakan makanan pokok karena diketahui bahwa singkong memiliki kalori yang tinggi. Sama halnya dengan Amerika Selatan,
Di Maluku pun, singkong atau kasbi ini juga adalah makanan pokok sebelum era beras. Setelah dari Maluku, butuh waktu yang lama, baru singkong atau kasbi ini menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia. Itulah sedikit informasi tentang asal-usul tanaman singkong. Baiklah anak-anakku sekalian, ya. Tadi yang pertama kita sudah pengenalan mengenai kurikulum merdekanya ya nak ya. Kemudian yang tahap kedua sekarang kita akan praktek, ya. Karena bahan-bahannya sudah dibawa semua kan? Sudah. Silakan dibagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Kalau sudah bahannya sudah lengkap, kita akan mulai praktek. Nanti setelah yang kita praktekkan sudah jadi, kita akan langsung ke materi terakhir yaitu mengenai cara pemasarannya ya. Jadi Ibu jelaskan bagaimana cara pemasaran, kemasan sehingga hasilnya itu kelihatan menarik seperti kalian yang cantik, menarik, harus menarik hasilnya nanti ya. Jadi ini salah satu hasil sumber daya alam ya. Hasil pertanian ini apa namanya? Singkong. Pertama, ubi tadi atau singkong tadi kita kupas dulu. Nanti setelah dikupas, dicuci bersih. Kemudian kalau sudah bersih, kemudian diparut. Tahu diparut? Dilembutkan pakai parut ya. Nah, dari singkong yang sudah saya kasih tahu tadi, kalau sudah diampas, kemudian dicuci bersih, kemudian diparut ya. Semuanya bisa parut kan? Bisa. Nanti kalau sudah semuanya diparut, adonannya ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Ini yang pertama tadi sudah dilihat kan di tutorialnya. Pertama memberikan tepung tapioka berapa sendok? 2 sendok tepung tapioka. Kita campurkan ke dalam singkong yang sudah terparut. Ya, coba nah, lagi 1 sendok. Coba, yang lainnya juga bisa kelihatan ya. 1 sendok. Sekarang 2 sendok. Nanti kita lihat dengan dicampur. Kemudian setelah tepung tapioka diberikan gula pasir ya, gula putih atau gula pasir. 2 sendok juga ya. Tergantung selera, nanti kita cek rasanya. 2 atau 3 sendok aja ya. Baiklah anak-anakku sekalian, ini tadi adonannya sudah terbagi menjadi 3 adonan ya, yang dengan berbeda-beda warnanya. Sekarang kita akan cetak ini, kita akan masukkan ke dalam cetakan. Silakan pindahkan ke sini, kita masukkan ke cetakan. Kita cetak, kita masukkan ke dalam cetakan. Ini adonan yang 3 bagian tadi ini kita masukkan ke dalam cetakan ya. Jangan lupa cetakannya diolesi oleh margarin atau minyak dulu ya. Awas panas. Nanti kalau sudah semuanya masuk kita tunggu beberapa menit ya, sambil dicek kematangannya ya. Ya bisa ditindih ya. Iya. Sambil dicek nanti ya. Nanti direbusnya kalau sudah tidak ada yang lengket pasti sudah matang. Nah, sambil menunggu kuenya matang, coba mana yang lain? Sambil menunggu kuenya matang, ini ada
santannya, coba mana satu orang? Diaduk ini santannya, tapi kelapa parutnya dimasukin ini. Nah, sambil diaduk, kemudian sebelum dikonsumsi nanti kelapa parutnya ini kita kukus terlebih dahulu ya, supaya tidak cepat basi, ya, supaya tidak cepat basi, supaya keluar bau pandannya ini, aroma pandannya di sini, ya. Ingat nanti sebelum dikonsumsi dikukus terlebih dahulu. Nah, dan berikutnya nanti gula merahnya itu dipanaskan, diletakkan gula merahnya ya. Ini juga gula merahnya nanti ketika dilelehkan masukkan ikatan. Kalau sudah matang ya, dipindahkan ke tempatnya ini, ke dalamnya ini. Nah, awas panas, awas. Dari kelapa parutnya, mana kelapa parutnya tadi? Mana kelapa parutnya? Basi, silahkan kalau sudah diaduk bersama daun pandannya, coba diaduk supaya aroma daun pandannya keluar. Nah, sebelum dikonsumsi silahkan dikukus terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah dikukus kemudian ditutup, nak, ditutup. Nah, ditutup sebentar aja, nanti kalau sudah keluar itu uapnya baru kita turunkan ya. Kemudian dikasih air beberapa, kira-kira 100 ml ya, dituangkan 100 ml aja airnya sambil diaduk. Nah, sendok. Ini berarti gula merahnya dikasih air lagi. Nah, kemudian udah ini dibuka, dilepas dari cetakannya, ke mangkok. Nah, awas pelan-pelan. Iya. Nanti kalau gulanya sudah dingin, ini kue yang sudah tersajikan tadi ya. 1 atau berapa biji kuenya biar ada variasi ya. Dalam kemasan ini dari singkong ini akan menjadi kelihatan menarik dan berharga ya. Nah, seperti ini. Bagaimana rekan guru yang lain ini? Rekan guru yang lain. Ini adalah hasil kelas ini 12 IPS. Singkong naik kelas nih harganya bisa rasa harga restoran dengan modal sedikit ya. Makasih. Bisa sambil cicip. Oh boleh dicicip ya. Ini apa namanya? Kasih tahu. Kelapa. Ini kalau boleh tanya, ini namanya apa ya? Kasih tahu. Masalah ini kan pertama kali saya lihat. Please explain to me. Lapis ini lapis. Kalau satu keluarga dia dengan cemil, hal itu ya? Cimol. Kalau buat saya pribadi emang menarik banget. Yang pertama dari Warnanya pakai apa ya? Warna makanan. Boleh. Kelas 12 IPS telah berhasil ya. Ya, jadi demikian pembelajaran kali ini ya. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Ya, selamat kelas 12 sudah berhasil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.